Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'alan nabiyyin Hashim Muhammad wa 'ala alihi wa sallim taslima. Amma ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibul karim wa nahnu wa dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'aka abada. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita hadapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada hentinya kita mengucapkan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Terutama nikmat yang Allah berikan, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan serta sehat wal afiat, sehingga tidak ada waktu lagi untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya serta aulia Allah dan para pengikutnya hingga hari akhir. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sebelum materi khatib Jumat ini saya sampaikan, saya mengajak para hadirin sekalian, wabil khusus kepada diri pribadi, kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika iman dan takwa sudah bertambah, kita berhak mendapatkan predikat husnul khatimah dan husnul bidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, Allah menciptakan bulan Hijriyah dan bulan Miladiyah masing-masing 12 bulan, dan kita sudah masuk di akhir bulan Muharram, yaitu bulan pertama di bulan Islam. Dan perlu diketahui bahwasannya kalimat la ilaha illallah itu ada 12 huruf, dan 12 huruf itu pula yang menutupi lubang-lubang yang kita miliki. Lubang apa? Yang ada di mata kita 2, yang ada di hidung kita 2, yang ada di telinga kita 2, yang ada di pusar kita 1, yang ada di depan 1 dan di belakang 1, serta yang ada di sebelah kanan 1 dan sebelah kiri 1. 12 lubang inilah yang dimana rasa was-was itu selalu menghampiri kita. Kenapa demikian? Karena para ulama ahli syariat, ulama ahli fikih mengatakan kepada kita, pernahkah kita merasakan ketika lagi ruku atau lagi sujud itu ada yang keluar air seni kita, bekas kita buang air kecil? Pasti ada yang keluar. Dan ulama fikih mengatakan kepada kita disunahkan untuk berderem 3 kali. Itu tandanya mensucikan diri. Kalimat la ilaha illallah ini 12 huruf. Kalimat ini pula yang akan mensucikan kita. Benar apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, bahwasannya kalimat la ilaha illallah ketika ditimbang dengan seisi bumi atau seisi dunia, maka lebih berat dari kalimat la ilaha illallah. Hadirin
sidang Jumat yang berbahagia. Dan kalimat la ilaha illallah 12 huruf ini ada di 3 sendi agama kita. Apa itu? Rukun iman, Islam, dan ihsan. Sering kita lupa menyebutkan rukun ihsannya. Kenapa demikian? Kalau kita sering lupa menyebutkan rukun ihsannya, berarti ada satu rukun yang ditinggalkan oleh kita setiap harinya. Kala itu baginda Rasulullah Muhammad SAW bersama para sahabat sedang duduk di madrasah. Ketika itu ada seorang tamu dari ujung sana sampai ke madrasah baginda Rasul memakai gamis sampai gamisnya terseret-seret ke debu. Namun herannya debu itu tidak nempel di gamisnya. Lalu tamu itu duduk antara lutut baginda Rasul dengan lutut tamu itu menyatu, dan tamu ini mulai berkata, "Ma huwa iman ya Rasulullah?" Apa itu iman? Amanu billah wa malaikatihi, sampai seterusnya. Setelah itu tamu itu bertanya, tamu itu menjawab kepada baginda Rasul, "Shadaqta ya Rasulullah." Salah seorang sahabat keheranan, kenapa ini tamu yang bertanya, kenapa ini tamu pula yang membetulkan? Di dalam hati para sahabat, siapa tamu ini? Ketika 2 kali pertanyaan itu, malaikat tamu itu bertanya kepada Rasulullah, "Ma huwa Islam ya Rasulullah?" Apa itu Islam ya Rasulullah? "Anta asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa aqimus shalah wa atuz zakah wa shaum Ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Apa jawaban tamu ini? "Shadaqta ya Rasulullah." Salah seorang sahabat keheranan lagi, ini kamu kenapa ya? Dia yang bertanya, dia yang membetulkan. Siapa ini tamu? Ditanya lagi tamu ini kepada Rasulullah. Tamu ini bertanya kepada Rasulullah, "Ma huwa ihsan ya Rasulullah?" Ihsan adalah seolah-olah kamu ibadah, seolah-olah kamu ibadah kamu dilihat oleh Allah. Kalau tidak bisa melihat Allah, yakinkan Allah sedang memperhatikan dirimu. Ketika tamu ini sudah selesai, tamu ini pulang, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Wahai sahabat sekalian, tahukah siapa yang datang tadi?" Kata para sahabat, "Yang tahu hanya Allah dan baginda Rasul, yang tahu hanya Allah dan Rasulullah Muhammad SAW." Rasulullah menjawab, "Itu yang datang adalah malaikat Jibril, sedang mengajarkan kita rukun iman, rukun Islam, dan rukun ihsan." Lantas setiap hari yang kita dengar di hari Jumat itu yang disampaikan adalah rukun iman, Islam, lalu ihsannya kemana? Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, la ilaha illallah ini sebagai penolong kita di hadapan Allah ketika kita berpulang ke hadapan Allah. Benar adanya kata Rasulullah, orang itu tidak akan bisa menyebut kalimat itu kalau tidak dibiasakan. Dan baginda Rasul pun pernah bersabda kepada kita semua melalui hadisnya, "Lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah." Ini sering juga banyak yang salah menafsirkan talqin itu khusus orang yang mati atau orang yang mau mati. Padahal kalau kita lihat sekitar tetangga kita, adakah yang bisa menyebutkan kalimat la ilaha illallah dengan sempurna? Pasti tidak pernah kita ketemu orang yang lagi sekarat bisa menyebut kalimat la ilaha illallah. Syukur kalau ada. Kalau kita yang membimbing talqinnya menyebut kalimat la ilaha, yang ditalqinnya langsung meninggal, siapa yang salah? Yang jelas yang membimbingnya yang salah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, talqin juga ada sejarahnya. Tidak tiba-tiba Rasulullah menyuruh kita talqin untuk orang yang mati. Talqin ada sejarahnya di dalam kitab Miftahus Sudur.
Hadratus Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin mengatakan, dulu di zaman baginda Rasulullah Muhammad SAW sedang duduk bersama para sahabat di majelisnya, dan di situ ada Sayyidina Ali, dan Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, adakah di antara kita orang fasik dan orang munafik? Apa jawaban Sayyidina Ali? Tidak ada ya Rasulullah. Baik, sekarang tutup pintu rapat-rapat, tutup jendela rapat-rapat, serta pejamkan mata kalian semua dan angkat jari tangan kalian satu. Ikuti apa yang aku katakan. Disitulah yang namanya terbit kalimat talqin la ilaha illallah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, la ilaha illallah tidak serta-merta bisa kita dapat kalau kita tidak belajar dari orang yang sudah istiqomah mengamankan dan melestarikan kalimat la ilaha illallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semuanya, segalanya dan selamanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana fi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.